Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Ahad 17 November 2024 Masehi bertepatan dengan 15 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Ki Agus Erwin Akib dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Kemas Haji Nazaruddin SPDI Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan pengajian ba'da asar bersama Syekh Abdul Basit Musfi, imam muda asal Makkah. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, kami himbau kepada jamaah sekalian agar tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada jamaah sekalian agar berkenan untuk mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harapnya maklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawmuhu wa madis samawati wal ardh sawu fakum fa inna tasawwuhu min tamamis salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim,
نستغفر الذي لا إله إلا هو نستغفر الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير إليك المصير اللهم اجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يوم السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيم حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في أسماعنا وبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
Sebelum saya mulai acara ini, boleh saya minta tolong dari jemaah? Boleh? Kalau jemaah cari tiang itu bukan pengajian, itu namanya tidur bersama. Merapat dulu. Mari merapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wath thara wa ja'ala kulla shay'in wadara. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uts fi ummil qura. Sallallahu wa sallama wa baraka 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. As-sadal a'izza, hudurun al-kiram, kepada yang terhormat yang pertama yang membawa saya kemari, yaitu adalah Abang Dwi. Beliau sebagai ketua cabang Darul Quran yang ada di Palembang. Mudah-mudahan beliau sihat selalu insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kepada yang terhormat, yaitu adalah Al-Ustaz Ustaz Tirmizi. Beliau di sini sebagai guru besar, masya-Allah. Sesuai badannya besar, dan beliau masya-Allah layak sekali untuk mendapat gelar guru besar. Beliau bernama Ustaz Tirmizi. Tadi pagi saya ketemu dan beliaulah yang nyuruh saya isi pengajian di sini. Padahal saya sangka hari ini hari Ahad, mungkin saya istirahat, tapi ternyata tidak ada istirahatnya. Istirahatnya nanti di hari akhirat nanti. Amin pula. Amin, jangan diaminkan sekarang. Kalau diaminkan sekarang berarti artinya matilah dulu supaya cepat istirahat. Lalu kemudian kepada yang terhormat, yaitu adalah Al-Ustaz Sulaiman, masya-Allah, yang seharusnya beliau isilah pengajian di waktu ini dan di hari ini. Namun beliau ini masya-Allah sangat tawaduk. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rizkinya, banyak bininya. Kalau beliau tak mau, sayalah yang mau. Nah, pasti di situ ada doa-doa yang baik. Lalu kemudian kepada datuk-datuk kita yang terhormat, yaitu adalah Bapak Haji Zaini. Lalu kemudian ketua geng kita, ketua geng pengajian, yaitu adalah Panglima, panggilnya masya-Allah, Panglima. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat selalu. Dan di sini insya-Allah hari ini kami dapat salah satu kemuliaan di hari ini, yaitu adalah kalau kita berdoa di hari ini pasti dikabul. Kenapa? Karena ada Bapak Haji kabul. Jadi hari ini hari istimewa memang, masya-Allah tabarakallah. Ketemulah saya sama orang-orang soleh insya-Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Saya langsung masuk ke tema pengajian ini, dan insya-Allah pengajian saya tak lama, insya-Allah mungkin setengah jam. Judul pengajiannya yaitu adalah mengapa pertolongan Allah itu sampai sekarang belum datang. Nah, saya akan bacakan ayat Al-Quran dulu supaya turunlah ketenangan, keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara orang yang banyak hutang. Allah, lepas kan? Bukan kayak gitu. Kalau bisa dinaikilah suaranya dengan secara lembut. Allah, macam kayak gini, supaya orang dapat ketenangan. Kalau tadi itu banyak hutang, jangan. Diulangi lagi. Allah, bisa kan? Siji loro telu. Belum mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Masya Allah, tabarakallah. Sangat terharu saya dengan mikrofon ini, luar biasa. Saya lebih suka mikrofon yang di sini dibanding mikrofon yang di sini. Kalau di sini kadang-kadang masuk ke sini, kadang-kadang masuk ke sini. Tapi di Masjid Agung ini luar biasa. Saya sangka dulu yaitu adalah saya akan isi pengajian di sini cuman hanya sekali lalu tidak ada lagi. Ternyata alhamdulillah bisa kembali lagi dengan dalam keadaan sehat afiat dan insyaallah selalu bisa kembali ke sini berjumpa sama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Engkau ini akan dapat ujian. Mau engkau nabi, mau engkau seorang biasa, mau engkau seorang ustaz, mau engkau siapapun lah, akan teruji dalam apa saja, yaitu adalah amwalikum, hartamu, anakmu dan keturunanmu, atau dalam kehidupanmu. Wa anfusikum, yaitu adalah dalam kehidupannya. Tak mungkin engkau ini tak dapat ujian, karena kami ini sebagai manusia akan melewati 4 hal dalam kehidupan. Pertama senang, kedua susah, ketiga taat, keempat maksiat. Tak selama-lamanya kita itu senang, tak selama-lamanya kita itu susah, tak selama-lamanya kita itu taat, tak selama-lamanya kita itu maksiat. Pasti akan melewati 4 ini. Kalau engkau selalu senang, tak mungkin engkau ini akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka engkau ini kalau engkau selalu lancar-lancar kehidupannya, engkau ini akan lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasti akan dikasih ujian, akan dikasih kesusahan supaya balik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin selama-lamanya kita itu taat. Kalau kita itu taat terus, kita itu pasti sombong, lalu suka menilai orang, ini di neraka, ini tak layak, ini macam ini. Maka pasti ada saatnya juga kita itu maksiat. Maksiat tak harus yaitu adalah zina, mabuk, khamar, enggak. Maksiat yaitu adalah ketika merasa bahwa engkau yang paling benar, lalu kemudian orang yang lain tak layak, orang yang lain tak layak masuk surga, apapunlah. Disitulah engkau ini akan sangka buruk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah intinya pada akan muncul rasa kesombongan. Nah, inilah 4 hal ini yang akan kita lewati. Dan ada orang yang teruji dulu baru dapat pertolongan. Itu golongan pertama. Ada yang dapat pertolongan baru dapat ujian. Itu golongan yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah tak mau dapat ujian, tak mau dapat pertolongan. Kira-kira bapak mau yang mana? Golongan pertama, apa dua, apa tiga? Bingunglah kan? Golongan pertama, ujian dulu baru pertolongan. Golongan kedua, pertolongan dulu baru ujian. Ketiga, tak mau dapat ujian, tak mau dapat pertolongan. Bapak mau yang mana?
Nomor satu, berarti engkau ini harus menjadi sebagai nabi. Nabi ujian dulu, baru pertolongan. Nah, contoh, Nabi Ayub ujian dulu, baru pertolongan. Bayangkan, beliau ini banyak harta, banyak keturunan, banyak rumah, banyak mobil, banyak, intinya banyaklah. Selama 80 tahun beliau sehat dan semua lancar. Setelah 80 tahun beliau dapat ujian, yaitu adalah apa? Apa ujian beliau? Yaitu adalah sakit. Hartanya habis, anaknya pada meninggal, lalu kemudian masyarakat yang hidup sama beliau pada mengusir beliau. Disitulah istrinya berkata, ayolah berdoa, engkau ini sebagai nabi. Tapi Nabi Ayub tak langsung berdoa. Kenapa? Karena dia ingat sama kebaikan Allah. Ingat ketika dia masa sehat, masa lancar, masa kaya. Tak langsung berdoa dia, sampai dia itu sudah tidak ada rambutnya, lalu kemudian sudah semualah kelihatan itu bahwa memang sakit-sakit benar. Sampai orang mengusir beliau, tak mau sama beliau lah. Baru di situ beliau berdoa. Apa doanya beliau? Yaitu adalah Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Disitulah dia berdoa. Kenapa dia tak doa dari awal dia sakit? Kenapa? Karena dia malu sama Allah. Karena dia ingat di masa 80 tahun yang lalu dia itu nikmat, sehat dan afiat dan segalanya. Makanya dia tak langsung berdoa. Dia itu lama minta doa ini. Setelah mereka usir beliau, dan disitulah istrinya, ayolah berdoa, ayolah berdoa, ayolah berdoa, ayolah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dia berdoa. Itu Nabi Ayub. Ada juga Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ujian pertama yaitu adalah semua ada, lalu kemudian ada yang ujian pertama yaitu adalah Nabi Ayub. Harta ada, istri ada, anak ada, dan semua ada, tapi yaitu adalah ujiannya sakit. Yang kedua, Nabi Zakaria. Apa ujian Nabi Zakaria? Harta ada, istri ada, tapi anak tak ada. Tak punya anak. Itu artinya apa? Harta yang paling mahal yaitu adalah anak. Sekarang kami ini anak ada, tapi disia-siakan anaknya. Tak pernah duduk sama anak untuk ngaji bersama, kan? Tak pernah. Bahkan dia kufur nikmat. Saya tak dapat banyak uang, tak dapat banyak harta, sedangkan harta yang paling mahal yaitu adalah anak. Bayangkan, Nabi Zakaria punya segalanya tapi tak punya anak. Disitulah istrinya berdoa. Disitulah Nabi Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Nah, lalu kemudian dia berkata apa? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli artinya kasihlah ke aku ya Allah. Rabbi habli, aku minta kepada engkau. Maka abang-abang yang sedang dapat ujian, kita ini sebenarnya semua dapat ujian, bukan cuma hanya bapak. Saya juga kadang-kadang dapat ujian. Yang sangka saya kajiannya yaitu adalah terisi dengan anak-anak gadis, ternyata nenek-nenek semua. Seperti hari ini saya sangka ada anak muda, ternyata datuk-datuk semua. Nah, pada intinya yaitu adalah semua akan mendapat ujian. Disitulah Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Selama berapa tahun beliau ini tak punya anak. Kalau bapak baca sejarahnya beliau, lama beliau tak punya anak. Tapi karena beliau berdoa, akhirnya Allah kasih anak. Maka siapapun yang belum mendapat anak, mendapat istri, mendapat rezeki yang banyak, pada intinya apapunlah, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ingin minta, mintalah di pertengahan malam. Itulah waktu yang paling afdal, yaitu adalah waktu orang tidur kita bangun. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di tengah malam ketika orang tidur. Mengapa? Karena disitulah engkau berdialog sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang gimana cara kita itu berdialog? Yaitu adalah lewat surat Al-Fatihah.
Kita kalau baca Al-Fatihah itu seolah-olah berdialog sama Allah. Kalau mau baca Al-Fatihah dalam kitab tafsir, yaitu adalah kata ulama satu bersatu. Contoh macam kayak gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ Allah menjawab, Hamadani Abdi. Dia bersyukur kepada aku. Ar-Rahmanir Rahim. Dia memuji aku. Maliki Yaumiddin. Dia minta pertolongan kepada aku. Disitulah yang namanya berdialoglah kita sama Allah. Tapi kita ini macam mana mau berdialog? Fatihah kita tak macam seperti ini. Takbir kita itu sangat bagus. Allahu Akbar. Setelah takbir, mana berdialognya kita sama Allah? Maka kalau mau baca Al-Fatihah satu bersatu, Pak. Mau engkau keburu-buru, mau engkau apalah, baca satu bersatu. Khususan kalau engkau jadi imam, jangan cepat-cepat, bacalah pelan-pelan. Nah, solat ini untuk mendatangkan ketenangan, kebahagiaan. Maka Nabi SAW berkata apa kepada Bilal? Arihna biha ya Bilal. Artinya apa? Yaitu adalah ayo kita solat, dengan solat kita mendapat ketenangan, kebahagiaan. Bayangkan kalau kehidupan kita ini tak ada solat, sama sekali tak ada. Ngejar dunia, dari kantor ke bisnis, dari bisnis ke usaha, dari ini. Kira-kira yang kita pikirkan ini, yang bisa meringankan kepikiran ini, yaitu adalah apa? Tak ada kecuali solat. Maka ketika kita solat, kadang-kadang lupa dengan masalah yang tersebut. Kadang-kadang dengan solat itu yang kita sangka tak mungkin ada solusinya, ternyata dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala solusi. Itulah fungsinya solat. Bukan cuma hanya perkara yang wajib, bukan cuma hanya perkara yang diperintahkan oleh Allah. Solat ini yaitu adalah untuk memancing ketenangan, kebahagiaan, dan fungsinya solat supaya liyukaffira ankumudz dzunub, supaya dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah. Melalui apa? Melalui ruku, melalui sujud. Ketika kita ruku, makin lama ruku kita, makin lama juga tetes menetes dosa-dosa kita. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, kullama ta'ala ruku'ahu kullama tasaqatat dhunubuhu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Makin lama rukuk kita makin tetes menetes, makin lama sujud kita makin tetes menetes. Sekarang orang tak faham apa fungsinya solat, makanya solatnya itu tak benar. Yang penting dia tegak rukuk sujud assalamualaikum, bukan itu solat. Solat yang itu adalah harus ada tumaninah, yaitu adalah benar pelan-pelan solatnya. Disitulah engkau berdialog, disitulah engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika sebelum engkau baca Al-Fatihah, engkau mengatakan apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua ini baliklah kepada engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka minta tolong solatnya ini jangan sampai seperti ayam yang asal kayak gini. Bukan solat itu. Solatlah yang benar. Bayangkan Nabi Muhammad, solat sunnahnya saja itu sunnah. Sujudnya beliau lama. Saking lama beliau sujud sampai istrinya sangka Muhammad itu sudah meninggal. Itu solat sunnah, apalagi solat fardu. Masya Allah. Kita sunnahnya seperti fardu, fardunya seperti sunnah, tak ada bedanya sama sekali. La ilaha illallah. Benar kan? Nah, maka yang pertama ujian baru pertolongan. Nabi Ayub, Nabi Zakaria, dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bukan seorang yang seperti semacam kita. Beliau dapat ujian. Yang kami ini tak kuat. Bayangkan, sudah lahir di Makkah, belajar di Makkah, terdidik di Makkah. Tiba-tiba diusirlah sama penduduk Makkah, sama keluarganya diri sendiri diusir.
Apakah kita sanggup kalau kita dapat ujian macam itu? Saya aja tak sanggup. Nah, disitulah beliau berdoa, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Para nabi aja berdoa, para nabi aja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling enak itu minta kepada Allah malam-malam. Di saat orang tidur, engkau bangun tidur, karena disitulah Allah turun. Bukan Allah yang turun, enggak, perkaranya yang turun. Maka Allah berkata, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada di antara kalian yang meminta kepada aku, wa min mustaghfirin fa'aghfiralah, wa min da'in fa'ajibalah. Saya ini bukti, contoh bukti, saya ini tak pernah kepikiran bahawa saya ini akan menjadi ustaz penceramah macam kayak gini, ceramah di depan banyak jamaah lalu di depan kamera. Tidak semudah itu ceramah depan jamaah dan depan kamera. Takut ada kesalahan, sangat takut, apalagi kalau viral. Makanya saya tak pernah minta kepada Allah, ya Allah, ingin menjadi ustaz yang viral yang banyak jamaah. Enggak, tak minta. Saya dulu minta cuma hanya satu dari Allah, yaitu adalah apa? Ya Allah, saya ingin keliling Indonesia. Gimana caranya? Terserah engkau. Karena saya lahir belajar besar di Makkah, tak tahu saya Indonesia ini. Hari berganti musim berubah, karena saya ini selalu minta dari Allah, saya ingin keliling Indonesia. Terserahmu gimana. Karena dulu cita-cita saya ingin jadi pilot, kapten pesawat, bukan ustaz. Mengapa mesti pilot? Yaitu adalah karena rata-rata pilot sudah God looking, God reckoning. Sudah gantung dan rekeningnya pasti terisi. Dan Masya Allah istrinya pasti cantik, yaitu adalah pramugari. Siapa yang tak mau dengan pramugari? Bapak mau? Kalau bapak tak mau berarti tak normal. Pasti mau kan? Tak mau satu. Saya aja mau Pak. Nah, berdoalah. Orang-orang zaman dulu, nenek-nenek zaman dulu, yang mereka sudah jelas tak faham dengan ilmu agama, bukan nyai, bukan ustazah, tapi selalu mereka minta kepada Allah malam-malam macam kayak gini, ya Allah, kasihlah kepada aku keturunan-keturunan yang hafal Quran. Nah, Allah kasih. Mengapa? Karena dia berdoa malam-malam. Orang dulu bangun jam 3 untuk tahajud. Tahajud mereka. Kita bukan tahajud, kita tahanyut. Beda satu huruf. Tahajud, tahanyut. Nah, pertama ujian baru pertolongan. Yang kedua pertolongan baru ujian, yaitu adalah kita. Jelas ayatnya dalam Al-Quran. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ada yang kedua. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ atau فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Di saat urusan kita lancar, kehidupan usaha kita lancar, kita itu tak ingat sama Allah. Kapan kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala? Ketika dapat ujian. Kalau dapat ujian pun kadang-kadang, kenapa Allah uji saya? Padahal saya ini solat, ngaji, puasa, sedekah, umrah, haji. Kenapa saya diuji? Sedangkan dia lupa sama kebaikan Allah. Maka di situ apa bunyi? Wa amma idza mabtalahu, bila dia dapat ujian yang sedikit, faqadira alaihi rizquhu, dicabutlah oleh Allah sedikitlah rezekinya, supaya dia tak sombong. Karena kalau kehidupan kita itu lancar-lancar, selancar-lancarnya Pak, tak mungkin kita itu ingat sama Allah, tak mungkin kita itu bersyukur. Faqadira alaihi rizquhu, tak lama ujian ini. Faqadira, disempitkan sedikit. Bukan disempitkan, ya tidak dikasih penghasilan yang banyak lah, sedikit lah. Fayaqulu rabbi ahanan. Nah, Allah ini uji saya, padahal saya ini, padahal rajin solat, padahal ini. Kenapa Allah uji? Fayaqulu rabbi ahanan. Dia sangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau bisa, wahai jamaah yang terhormat, ingatlah sama kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada doa yang tidak diijabah, pasti diijabah. Doa itu
Doa ini terbagi tiga. Ada doa sekarang pasti diterima sekarang, itu namanya cash and carry. Imma ayu ajjila lahu wa imma ayu akhira lahu wa imma ayu yu'tihi fil akhirah. Doa itu terbagi tiga. Doa sekarang dikasih sekarang. Bahasanya cash and carry. Contoh, ya Allah, saya dikasih meja yang sangat bagus tapi tak dapat makanan, ya Allah. Contoh kan, kalau dapat makanan berarti Allah langsung ijabah. Nah, cash and carry. Yang kedua, minta kekayaan. Ada Upin Ipin minta kekayaan. Apakah Allah langsung kasih? Tak langsung. Kapan kasih? Nanti. Menurut Allah itu layak, baru Allah kasih. Bukan menurut kita, tapi kita selalu menurut kita, bukan menurut Allah. Nah, jangan salah. Yang ketiga, minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Apakah langsung dikasih sekarang? Enggak. Kapan dikasih? Yaitu adalah pas mau menghadapi sakratul maut. Supaya mendapat mati dalam keadaan husnul khatimah, yaitu adalah caranya kebiasaan yang kita bawa sekarang kebiasaan yang kita bawa sekarang itulah yang nanti dibawa sama kita ketika menghadapi sakratul maut. Kalau kita kebiasaan kita yaitu adalah suka mendengar lagu-lagu, nah disitulah kita akan menghadapi sakratul maut dalam keadaan mendengar lagu. Janda yang mana yang kau senangi. Kebiasaan sekarang kita sekarang, dengar ini terus. Nanti pas menghadapi sakratul maut, dia datang dalam keadaan kita nyanyi. Maka bapak-bapak yang suka nyanyi-nyanyi, udahlah, berhenti. Kalau sudah lewat membalaghal arba'ina, kalau sudah lewat 40 atas masih nakal, itu dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. 40 ini sudah tanda bahwa engkau ini mau menghadapi sakratul maut, dan sadarlah diri engkau ini harus siap-siap. Kira-kira amalan apa yang kita bawa, yaitu adalah paling minim kebiasaan kita. Nah, pertolongan dulu baru ujian. Pertama ujian baru pertolongan para anbiya. Kedua, pertolongan baru ujian, yaitu adalah manusia. Pasti engkau ini akan mendapat ujian, tak mungkin selancar-lancarannya. Seperti yang saya sampaikan, susah, senang, taat, maksiat, itu semua kuncinya di dalam doa. Pada intinya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, golongan yang ketiga yang tak mau dapat ujian, tak mau dapat pertolongan, yaitu adalah maaf. Jangan tersinggung. Orang yang punya jabatan, tak mau dia dapat ujian. Bahkan dia tak mau dapat pertolongan, tak mau dapat ide-ide dari masyarakat. Benar kan? Buktinya Fir'aun tak mau dapat pertolongan, tak mau dapat ujian. Makanya sombong. Makanya dia berkata apa? Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan. Tak pernah sakit, lancar terus kan. Makanya dia itu tak mau minta pertolongan kepada siapa-siapa. Maka ya Allah, kami tak kuat seperti para anbiya dan tak separah seperti Fir'aun, dan ya Allah ringankanlah ujian kita. Maka selalu baca doa ini, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Selalu bacalah doa ini, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Dan ingat, setiap ada ujian pasti ada dua jalur untuk keluar dari masalah itu. Maka bunyi ayatnya apa? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di situ artinya apa? Disitulah Allah akan meyakini engkau bahwa ada dua jalur untuk keluar dari satu masalah. Bacalah, sering-sering baca doa itu. Kalau banyak ujian, bacalah doa Nabi ini. Nabi itu pernah melewati ujian yang tak mampu beliau dengan ujian tersebut. Maka disitulah beliau berdoa macam kayak gini, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Artinya apa? Ya Allah, saya ini tak kuat dengan ujian ini.
Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu saya ini minta pertolongan. Fala takilni ila nafsi tarfat ain. Saya ini tak kuat dengan ujian macam kayak ini. Kami kalau dapat ujian, kadang-kadang kalau tidak sangka buruk, kadang-kadang saya pasti bisa lewat ujian ini. Tenang aja, tenang aja. Saking sombongnya, tak mau dia minta pertolongan kepada Allah. Sedangkan Allah itu sengaja kasih ujian supaya kita itu minta kepada dia. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu ingatlah sama doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau kita selalu sering solat, ngaji macam kayak gini, berdoalah, la tuzigh qulubana, jangan sampai hati kita ini tertipu dengan kesombongan sehingga merasa bahwa kitalah yang paling benar. Jangan sampai dicabut ya Allah rasa sayang terhadap solat, rasa sayang terhadap Quran, rasa ini, rasa ini. Itu banyak doa-doa yang harus kita baca dalam Quran, tapi kita ini tak pernah baca. Apa yang kita baca? Yaitu adalah berita-berita dalam WA yang sering dibaca. Tapi kalau doa-doa macam kayak tadi tak pernah baca. Maka bacalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kalau sudah Allah kasih kepada kita, kepada engkau solat di sini, mintalah istiqamah ya Allah, istiqamah sampai mati ya Allah. Karena banyak kadang-kadang orang yang baru rajin solat, baru rajin sedekah, disitulah dia tak mau dapat ujian. Kalau dapat ujian, kenapa Allah uji saya? Benar kan? Dan kadang-kadang selalu merasa dialah yang paling layak untuk masuk surga. Allah itu tak tengok engkau ini ustaz apa bukan ustaz. Allah tengok hati kita. Maka bunyi doanya, la tuzigh qulubana. Jangan sampai ada rasa dengki, iri, hasad. Saya aja yang ceramah ini belum tentu saya masuk surga duluan. Barangkali bapak-bapak yang masuk duluan. Amin. Tega sekali bapak masuk duluan, ninggalin saya. Kalau jamaah masuk surga, tolonglah cari saya. Kalau saya masuk duluan, saya cari bapak. Itu kalau masuk surga. Tapi kalau masuk neraka, jangan saling mencari. Enggak usah cari saya dan saya enggak usah cari engkau. Jangan aneh-aneh. Mudah-mudahan semua yang datang ke pengajian ini insya-Allah hatinya selalu tenang, insya-Allah selalu lapang dadanya, dan insya-Allah ujian-ujiannya ringan ya Allah. Tak sekuat-sekuat para nabi, tak separah-parah para orang ya Allah. Kasihlah ke kami ujian-ujian yang ringan yang kita mampu. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, kasihlah kepada kami rezeki yang banyak, panjangkanlah umur kami, banyakkanlah amal kami, kasihlah kepada kami keturunan-keturunan yang baik ya Allah. Yang paling minim bisa ingat sama Engkau ya Allah. Yang paling minim yaitu adalah yang bisa mendoakanlah kami ya Allah. Kasihlah kepada kami nama-nama yang harum di dunia ini hingga orang bisa mendoakanlah kami Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sebelum saya tutup acara ini, ada satu pesan yang saya harus sampaikan. Bapak-bapak kalau ingin minta panjang umur, jangan cuma hanya minta panjang umur doang, harus minta dua ini, panjang umur banyak amal. Kalau engkau minta banyak amal, pasti banyak rezeki, pasti banyak harta, pasti banyak mobil, tanah dan segalanya. Tapi kalau engkau minta banyak harta, belum tentu banyak amal. Makanya Nabi sengaja mendidik kita, atul umuri wa akthir khairi. Minta panjang umur, banyak amal. Kalau banyak amal, kalau engkau minta banyak amal, pasti banyak rezeki. Yakinlah. Tak percaya sama saya, lihatlah bapak saya ini. Masya Allah, banyak amalannya beliau. Saya tak harus puji beliau, sudah jelaslah. Atau bapak-bapak yang suka
dermawan ngasih. Apakah dia karena dia banyak harta? Enggak. Kok bisa dia royal? Karena dia minta banyak amal. Makanya Allah kasih sehingga hatinya dia merasa cukup. Banyak orang yang punya harta banyak tapi tak mau beramal. Makanya Allah kasih kepada dia rasa pelit. Benar kan? Perhitungan terus, perhitungan. Saking perhitungannya sampai istrinya tak dikasih uang. Ya Allah, kasihlah kepada kami panjang umur, banyak amal. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan jamaah usianya 200 tahun. Mau? Tak mau kan? Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang bermanfaat. In ahsantu fa'inuni wa in akhta'tu faqawimuni. Apabila ucapan saya ini memang benar, maka doakanlah saya. Tapi kalau ada yang salah, maka tolonglah, kasihlah kepada saya peringatan. Karena saya ini bukan malaikat yang benar-benar saja. Pasti ada yang salah juga. Kalau memang benar semua, tolonglah, doakanlah saya. Apa doanya? Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Jangan diaminkan sekarang. Saya nanti ada kajian Isya. Saya tak mau mati sekarang. Tapi kalau mati sekarang, ya Allah, enggak apa-apalah. Yang penting mati dalam keadaan menyampaikan pengajian atau dalam keadaan lagi ngaji Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ada pertanyaan? Apa langsung saya tutup acara ini? Saya hitung sampai 5. Kalau tak ada, saya tutup. Siji, loro. Silakan. Gimana? Apakah ada amalan khusus maksudnya? Ketika kita dapat ujian, apakah ada amalan khusus yang harus diamalkan oleh kita? Yaitu adalah ada. Apa? Ista'inu bis sabri was salat. Itulah yang dikatakan oleh Allah. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ketika engkau dapat ujian, maka apa yang harus engkau lakukan? Ista'inu bis sabri was salat. Sabar dan solat. Solat apa? Solat hajat. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sabar. Tak mungkin lama ujian ini. Kalau bisa, bacalah doa ini. Ini ajib. Ada salah satu nenek-nenek diciptakan oleh Allah tak mungkin punya anak. Bayangkan, nenek-nenek tak mungkin punya anak. Dia datang berdialog sama Nabi Musa. Nabi Musa, saya ini sudah lama tak punya anak. Tolong sampaikan kepada Allah bahwa saya ingin punya anak. Nabi Musa sampaikan ke Allah. Nah, ini macam kayak gini ya wahai Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni qad razaqtu, inni qad khalaqtuha aqima. Saya sudah menciptakan nenek ini tak mungkin punya anak. Nenek mendapat jawaban ini dari Nabi Musa melalui Allah Subhanahu wa taala. Kata nenek, ya udahlah. Hari pertama dia balik. Hari kedua dia datang lagi dengan permintaan yang sama, mendapat jawaban yang sama. Tak putus asa dia. Balik. Hari ketiga, permintaan yang sama, jawaban yang sama. Baliklah dia. Dan dia tak mengadu, kenapa ya Allah? Kenapa macam kayak gini? Dia tak mengatakan kayak gini, tak putus asa. Tiba-tiba dia menghilang. Lama tak jumpa sama Nabi Musa. Datang dia membawa anak. Bayangkan. Kata Allah tak mungkin punya anak. Udahlah. Pasti putus asa kita kan? Tapi dia tak putus asa. Dia balik, lama tak jumpa sama Nabi Musa. Tiba-tiba dia datang membawa bayi. Nabi Musa tanya, "Iki siapa? Siapa iki? Mana ada? Mana ada al-ghulam? Anak siapa ini?" Apa kata nenek itu? Tanyalah sendiri sama Allah. Karena engkau bisa tanya kan? Tanyalah. Nenek itu memang
tidak bisa ada yang tidak ada di antara kita ini yang bisa melawan ibu-ibu. Nabi Musa aja tak bisa, apalagi kita. Nabi Musa tanya, "Ya Allah, kata engkau ini nenek ini tak mungkin punya anak. Kok bisa sekarang dia punya anak? Apa kata Allah? Gimana dia tak mau punya anak sedangkan dia malam-malam berdoa macam kayak gini, Ya Rahim irhamni." Doa ini Pak, kalau Bapak bisa lakukan luar biasa. Itu artinya apa? Wahai Allah, engkau maha penyayang, tolonglah kasih ke aku sesuatu yang aku sayang. Di antara yang kita sayang, anak yang baik, rezeki yang banyak, apa lagi? Bini yang banyak, apa lagi? Intinya apa yang kau sayang, mintalah. Banyak kesulitan, kesusahan, pancing Allah itu. Ya Rahim irhamni. Wahai Allah, engkau maha penyayang, tolonglah kasih ke aku sesuatu yang aku sayang. Ringankanlah ujian ini, lancarkanlah urusan ini, mudahkanlah usaha ini, apapunlah permintaannya. Baca ini, Ya Rahim irhamni, Ya Rahim irhamni. Buktinya nenek itu. Nah, saya selalu kalau dapat ujian selalu baca itu, Ya Rahim irhamni, Ya Rahim irhamni. Karena saya ingat sama nenek itu, dia tak mungkin punya anak, tapi Allah kasih. Kenapa? Karena dia berdoa doa itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Tinggal 2. Lalu saya tutup. Siji, loro, tak ada pertanyaan. Telu, silakan. Sini. Kenapa engkau jauh? Banyak masalah kah? Nah, silakan. Emang abang sekarang di jalan yang tidak benar? Kan abang di jalan benar, di masjid ini. Tolonglah doakanlah kami supaya kita ini bisa selalu istiqamah. Itu doa itu kan, supaya abang bisa istiqamah dalam kehidupan ini, yaitu adalah abang harus melakukan 3. Pertama, mujalasatus shalihin, duduklah sama orang-orang baik. Tak mungkin kita ingat sama Allah kalau duduk sama kawan-kawan yang solehot. Tak mungkin ingat sama Allah. Benar kan? Kita ini kelihatan baik kenapa? Karena duduk sama orang baik. Kelihatan soleh kenapa? Karena duduk sama orang soleh. Saya aja ini manusia seperti jamaah yang lain. Kadang malaikat, kadang setan. Bisa malaikat, bisa setan. Lebih banyak malaikatnya apa setannya kita ini? Malaikatnya apa setannya? Lebih banyak setannya kan? Alhamdulillah, baru kali ini saya bisa jumpa sama setan yang ngaku dia setan. Nah, mujalasatus shalihin, duduklah sama orang-orang baik. Itulah kata Nabi, al-mar'u ala dini khalili. Engkau ini tergantung kawanmu. Kawanmu soleh, engkau soleh. Kawanmu tidak soleh, engkau juga tidak mungkin soleh. Fungsi berkawan sama orang baik, terjagalah iman kita, terjagalah solat kita. Paling minim, terjagalah ucapan kita. Kalau engkau mau tahu bahwa engkau ini baik apa tidak, coba suka mengeluarkan kata-kata yang baik apa kata-kata yang kotor. Kalau sering mengatakan anjing lo, itu artinya kawan kita harus dirubah. Mujalasatus shalihin, fungsi itu akan mengaruh, sangat mengaruh. Kalau kawan-kawan kita tidak ngasih manfaat dunia akhirat, udahlah ganti. Maka harus berkawan sama orang soleh. Yang kedua, supaya kami bisa istiqamah, datanglah ke rumah sakit. Tengoklah orang-orang yang sakit itu, supaya kita bersyukur atas sehatnya kehidupan kita. Bisa makan, bisa merasakan lezatnya makanan enak tidak enak. Banyak orang yang harta banyak tapi tak bisa dia makan daging, tak bisa dia makan udang, tak bisa dia makan ini. Banyak kan? Ada orang miskin seperti semacam saya, tak uang tak banyak tapi semua makanan itu enak, apalagi kalau free. Benar kan? Dan tak pernah dia nolak, langsung Allahumma barik lana fima razaqtana. Bahkan kalau ada makanan semua dimakan. Nah, pertama, berkawan sama orang baik. Kedua, datanglah ke rumah sakit. Ketiga, supaya bisa istiqamah dan tak merasa sombong, datanglah ke kuburan.
Litudzakkirana bil akhirah. Fungsinya datang ke kuburan bukan cuma hanya mendoakan mereka, yaitu adalah supaya ingat bahawa ujung-ujung kehidupan kita yaitu adalah yaitu adalah kematian. Tiga ini baru engkau bisa istiqamah. Doanya banyak yang saya sampaikan, banyak. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Banyak doanya. Tapi abang harus menjaga tiga ini, baru bisa istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan terakhir ada? Masyaallah, Bapak Zaini. Silakan Pak Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz tadi pagi tausiahnya menganjurkan kita agar sering-sering membaca Al-Quran, kalau bisa setiap hari baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu lebih besar pahalanya daripada berzikir. Yang ingin saya tanyakan, baca Al-Quran itu apakah ayat-ayatnya harus berurutan? Apakah kita baca ayat-ayat yang kita sangat kita sukai, yang ataupun yang kita hafal, kita ulang lagi supaya hafalannya hilang? Apakah pahalanya sama walaupun tidak berurutan ayat-ayat yang kita baca? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata ulama gini, apapunlah permintaannya engkau, untuk apa yang kau inginkan, boleh, terserah apa yang kau inginkan, bacalah. Bunyinya kayak gini, Iqra ma syi'ta lima syi'ta. Tak harus engkau baca dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, tapi lebih bagus yaitu adalah dari bawah, dari atas ke bawah. Jangan dibalikan, khususan dalam solat. Itu namanya tangkis, engkau membolak-balik. Dalam solat jangan baca di atas tiba-tiba baca di bawah rakaat pertama tiba-tiba ke atas. Itu jangan, makruh. Tapi kalau ngaji-ngaji biasa enggak apa-apa, mau campur aduk dari atas dari bawah enggak apa-apa lah. Iqra ma syi'ta, bacalah apa yang kau inginkan, apa yang kau ingat. Lima syi'ta, untuk apa yang kau niatkan bolehlah. Mau baca Al-Fatihah, mau baca An-Nas, mau baca Al-Baqarah, mau baca apapun, tak harus Yasin, tak harus Al-Mulk, tak harus ini. Tapi mengapa mesti Yasin? Karena hatinya Quran, yaitu adalah Yasin. Mengapa mesti Al-Mulk? Supaya dilindungi oleh Allah dari azab kubur. Mengapa mesti Waqiah? Supaya dilancarkan rezeki kita. Mengapa mesti ini? Ada beberapa keutamaan di setiap surat supaya kita itu selalu membaca Al-Quran. Contoh, saya tak pandai ngaji, tapi selalu saya hafal cuman hanya juz ammah. Apakah kalau saya sering membaca juz ammah ini akan mendapat pahala 10 kebaikan dari satu huruf? Ya, dapat. Mendengar Quran aja dapat pahala, apalagi kalau membaca. Itulah keindahan Al-Quran. Faham tak faham apa maksud ayat itu, tetap dapat pahala. Makanya Allah tak mewajibkan kita untuk mentadabburi dulu baru baca. Enggak. Kalau bisa baca dulu baru tadabbur, supaya bacaan kita itu bagus. Baca dulu baru tadabbur, bukan tadabbur dulu baru baca. Harus lancar dulu bacanya baru tadabbur. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah Allah kasih ketenangan, kebahagiaan, keberkahan kepada Indonesia ini, dan khususan Palembang ini, dan khususan Masjid Agung ini, dan khususan jamaah yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Kasihlah kepada kami kesehatan, kasihlah kepada kami Allah rezeki yang lancar, usaha yang mudah, lancar urusan, mudah usaha, dan lapang dada ya Allah. Dan kasihlah kepada kami nikmat supaya bisa bolak-balik setiap tahun umrah ya Allah, bersama beserta keluarganya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.